Halo, selamat berjumpa kembali para pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Belajar Bahasa Jepang. Dari studio, saya Lilis Ariwati. Dan saya Rane Hafid sudah siap untuk mendampingi Anda. Pemeran utama pelajaran ini adalah Kwong dari Vietnam. Kita akan belajar bersama Kwong tentang berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam dunia bisnis maupun pribadi. Rane, kemarin apa yang Anda lakukan setelah selesai bekerja? Kemarin saya pulang kantor, terus nonton bioskop sama teman, terus kita makan malam bersama. Setelah itu saya pulang ke rumah dan tidur setelah bekerja sebentar. Wah, suatu sore yang cukup sibuk kelihatannya ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari cara menerangkan berbagai kegiatan. Ungkapan dasarnya adalah, saya datang ke kantor setelah pergi ke bank. 銀行に行ってから会社に来ます。 Ginko artinya bank. Ni adalah kata depan yang dalam kalimat ini artinya ke. Itte berasal dari perubahan akhiran mas pada ikimas, artinya pergi. Oleh karena ikimas merupakan kata kerja irregular, maka perubahannya menjadi itte. Apabila kata ini ditambahkan dengan kara, itte kara, artinya setelah pergi. Kaisha artinya kantor. Ni adalah kata depan artinya ke, dan kimas artinya datang. Ya, begitulah ungkapan dasar hari ini. Nah, pendengar, tiba saatnya kita dengarkan percakapan dalam pelajaran ke-6 kali ini. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Kwong memberitahu atasannya tentang jadwal kegiatannya besok. Di perusahaan Jepang, setiap ada perubahan dalam jam masuk kantor, memang harus selalu diberitahukan lebih dulu sebelumnya. Kelihatannya Kwong akan pergi ke suatu tempat besok pagi.部長、明日の朝、市役所と銀行に行ってから会社に来ます。そうですか。午前中に市役所と銀行ですね。はい。銀行で口座を開きます。 Nah, bagaimana pendengar? Apakah Anda bisa menangkap ungkapan dasar hari ini? Sekarang mari kita bahas satu persatu. 明日の朝、市役所と銀行に行ってから会社に来ます。 Besok pagi saya akan datang ke kantor setelah dari kantor wali kota dan ke bank. Asta artinya besok. Asa artinya pagi. No adalah kata sambung antara kata benda. Jadi, asta no asa artinya besok pagi. Shiakusho artinya kantor wali kota. Dan ginko artinya bank. To adalah kata sambung artinya dan. Jadi, shiakusho dan ginko artinya kantor wali kota dan bank. Nah, setelah itu adalah ungkapan dasar hari ini yang sudah dibahas tadi. Ya, tiba saatnya untuk latihan. Ya, hari ini kita mempelajari tentang cara menerangkan beberapa kegiatan. Silakan dengarkan dulu contohnya. コピーを取ります。会議に出ます。 Kata kopi berasal dari bahasa Inggris, artinya fotokopi. Torimas artinya membuat. Kaigi artinya rapat. Dan demas artinya hadir. Untuk menggabungkan kedua kalimat tersebut, maka kita harus mengganti akhiran kata kerja mas menjadi te dan ditambahkan kara. Mari kita dengarkan kalimatnya sekali lagi. コピーを取ります。会議に出ます。 Harus ditambahkan kara ya. Maka kalimatnya menjadi kopio torite kara kaigi ni demas, betul? Ah, hampir betul. Sebenarnya untuk kata kerja torimas akan berubah menjadi totte. Jadi yang benar adalah kopi wo totte kara kaigi ni demas.
Artinya, setelah membuat fotokopi, saya akan menghadiri rapat. そうですか。午前中に市役所と銀行ですね。 Oh begitu. Jadi di pagi harinya Anda akan pergi ke kantor wali kota dan ke bank ya? So desu ka, artinya, oh begitu. Dipergunakan seperti kita mengangguk. Gozenchu artinya pagi. Kata depan ni setelah gozenchu menunjukkan waktu. Jadi gozenchu ni arti harfiahnya pada waktu pagi. Rane, apakah Anda ingat apa artinya shiyakusho to ginko? Ya, to itu kan kata sambung dan. Betul. Jadi artinya kantor wali kota dan bank. Betul. Dan di ujung kalimat ada kata desne. Ini bernuansa untuk mengonfirmasikan kalimat sebelumnya. はい。銀行で口座を開きます。 Ya, saya akan membuka rekening di bank. Hai artinya ya, dan ginko artinya bank. D adalah kata bantu yang menunjukkan tempat. Koza artinya rekening, O menunjukkan tujuan dari kata kerjanya. Hirakimas artinya membuka. Jadi, koza wo hirakimas artinya saya membuka rekening. Nah, pendengar, dalam pojok Jotatsu no Kotsu kali ini, kami akan ketengahkan tentang layanan untuk orang asing yang disediakan oleh pemerintah daerah di Jepang. Jumlah warga asing yang tinggal di Jepang terus bertambah setiap tahunnya. Karena perbedaan dalam budaya dan kebiasaan, maka masalah yang muncul antara mereka dengan para warga Jepang sendiri mulai nampak. Pemerintah setempat pun berusaha keras untuk mengatasi masalah tersebut. Informasi dalam berbagai bahasa asing tersedia di konter layanan di kantor-kantor pemerintahan daerah dan juga di laman internet mereka. Bahasa-bahasa yang tersedia termasuk bahasa Inggris, Cina, Korea, Portugis, dan Tagalog. Laman internet pemerintah daerah menyediakan informasi tentang layanan publik dan fasilitas kesehatan yang dapat menggunakan berbagai bahasa. Mereka bahkan menjelaskan cara memilah berbagai jenis sampah yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya, serta jadwal pengambilan sampah. Misalnya, sampah koran hanya akan diambil pada hari-hari tertentu. Anda juga dapat menemukan informasi tentang berbagai kegiatan setempat, termasuk pelajaran-pelajaran bahasa Jepang yang dilakukan oleh para relawan. Demikianlah pojok Jotatsu no Kotsu. Kini, mari kita berlatih sekali lagi ungkapan dasar hari ini. Saya datang ke kantor setelah pergi ke bank. 銀行に行ってから会社に来ます。 Jadi kesimpulan tata bahasanya, ketika akan menerangkan beberapa kegiatan, gantilah akhiran mas menjadi T. Untuk kata ikimas, perubahannya menjadi itte. Ya, kini kita dengarkan lagi percakapannya. 部長、明日の朝、市役所と銀行に行ってから会社に来ます。 そうですか。午前中に市役所と銀行ですね。 はい。銀行で口座を開きます。 Pendengar, berikutnya adalah kata-kata yang penting untuk diingat. 明日、 Besok, 朝、 pagi, 市役所、 kantor wali kota, 銀行、 bank, 行きます。 pergi, 会社、 kantor, 口座、 rekening, 開きます。 membuka. Sekianlah belajar bahasa Jepang yang ke-6 ini. Ya, Kuong akan pergi ke bank besok pagi. Pasti dia pusing memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada petugas bank untuk membuka rekening. Apakah dia berhasil? Kita tunggu di pelajaran berikutnya. Sayonara.